Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fungsi logika. Fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan di dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau sama dengan if yang hasilnya bergantung pada benar atau salah pengujian. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan, yaitu sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Nah, penulisan if yang pertama yaitu if tunggal. If tunggal biasanya digunakan untuk dua kondisi. Misalnya, kondisi benar salah, kondisi besar kecil, panjang pendek, hitam putih, pokoknya yang berlawanan. Gitu. Ini untuk if tunggal. Artinya nilai dikondisikan dengan dua keadaan. Kita contohkan. Misalnya di sini ada nilai rapot. Pasti kalau nilai rapot itu berhubungan dengan KKM. Ada 79, ada 80, ada 77, ada 75, ada 69, ada ya udah 5 aja dulu. KKM-nya misalnya 72. Maka jika digunakan if tunggal, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka. Kita lihat di sini. A2 lebih kecil dari 50. Lebih besar dari 50. Maksudnya gini. Nilai rapot jika dia lebih besar dari 72, maka dia naik kelas. Kalau lebih besar berarti tandanya seperti ini. Dari 72 titik koma naik kelas. Tanda petik naik kelas, tanda petik titik koma, tanda petik tidak naik kelas, tanda petik tutup kurung, enter. Harus ada tanda petiknya ya. Nah, 80 masih lebih besar dari 72, berarti dia kemungkinan naik kelas.
Nah, 69 dia lebih kecil dari 72. Bagaimana kalau KKM-nya 75? Yang 79 masih naik kelas. Nah, yang 75 tidak naik kelas. Kalau yang di KKM-nya 80, maka yang hanya naik kelas itu yang nilainya lebih dari 80. Coba kita ganti dengan lebih besar sama dengan nah, ini naik kelas karena jika perbandingannya atau logikanya lebih besar sama dengan, berarti yang sama dengan KKM, sama dengan perbandingannya, itu dia kemungkinan naik kelas. Kita rubah logikanya di sini. Logika perbandingannya. Itu if tunggal. Hanya dua variabel, dua perbandingan. Lalu yang if majemuk itu banyak perbandingan. Nah, sel 4 jika dia nilainya A, maka istimewa. Jika nilainya B, maka baik. Jika nilainya C, maka cukup. Jika nilainya kurang dari C, maka nilainya kurang. Tutup kurungnya lebih banyak karena buka kurungnya itu juga banyak. Kita praktekkan. Misalnya di sini ada nilai rapot. Ketentuannya itu jika nilainya 60, maka nilainya D. Jika nilainya 70, maka nilainya C. Jika nilainya 80, maka nilainya B. Jika nilainya lebih dari 90, maka nilainya A. Nah, untuk kriteria seperti ini kita gunakan sama dengan if kurung buka ini lebih besar dari 90 titik koma kurung buka A kurung tutup tanda petik. Lalu kurung buka lagi titik koma if lagi kurung buka ini lebih besar dari 80 titik koma tanda petik B tanda petik titik koma lagi if lagi karena pakainya if majemuk ya, jadi if-nya tuh banyak seperti contoh nih if lagi ya kan, if lebih besar dari 80 berarti 70, maka dia nilainya C. Titik koma lagi if lagi jika nilai ini lebih dari 60, maka nilainya D. Dan jika
Oh sorry, jika udah di bawah 70 maka nilainya D kan, berarti tinggal dirubah atau ditutup menggunakan D, baru kurung tutup 1 2 3 enter. Coba kita lihat nilai 80 masih C karena tidak lebih dari 80. Kalau kita tambahin sama dengan sini sama dengan di sini sama dengan, nah kenapa ini D? Ya ini kita hapus. Nah, ya, bisa dipahami ya untuk penulisannya. Kalau yang ini, kalau yang if tunggal itu sama dengan if kurung buka C4 misalnya ini selnya lebih besar sama dengan dari KKM ini misalnya KKM nya 80 gitu kan, tergantung. Ini biasanya nggak ditulis tapi diarahkan, diketik begini, diklik gini. Oke, KKM, tulis KKM aja deh. Titik koma perbandingannya tanda petik naik kelas misalnya, tanda petik lagi titik koma tanda petik lagi tidak naik kelas lawan ininya. Nah kalau if majmuk itu cara penulisannya sama dengan if kurung buka C4 lebih besar sama dengan perbandingannya, misalnya nilainya itu 90 titik koma tanda petik A tanda petik titik koma if lagi kurung buka C4 lebih besar sama dengan 80 titik koma tanda petik B tanda petik titik koma if lagi kurung buka C4 lebih besar sama dengan titik koma 70 titik koma titik C tanda petik titik koma tanda petik D, karena mentok di 70 ya, kesananya 60 berarti D, berarti nggak usah ditulis itu, tutup kurung 1 2 3 karena buka kurungnya ada 1 2 3 enter. Ini penulisannya. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih.